Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Kastiwi dari kelas 4D Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis bahan pengawet. Yang pertama yaitu definisi bahan pengawet. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pengawet merupakan bahan tambahan pangan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengemasan atau peruraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jenis-jenis pengawet yaitu ada pengawet sintesis dan pengawet alami. Pengawet sintesis diantaranya yaitu organik dan anorganik, boraks, dan formalin. Kemudian pengawet alami terdiri dari lengkuas, kunyit, bawang putih, dan picung. Ada juga pengawet sintesis yang diizinkan, yaitu ada dua jenis, organik dan anorganik. Yang pertama yaitu organik, terdiri dari asam benzoat, asam sorbat, dan asam propionat. Yang kedua yaitu anorganik, terdiri dari nitrit dan sulfur dioksida. Pengawet sintesis yang dilarang yaitu boraks dan formalin. Formaldehid atau formalin merupakan senyawa berupa gas yang mudah larut dalam air dengan bau yang menusuk, lebih reaktif dan berbahaya jika terhirup. Kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker, dan bersifat mutagen atau menyebabkan perubahan fungsi sel atau jaringan. Kemudian itu boraks adalah senyawa kimia turunan dari logam berat boron atau B. Boraks merupakan antiseptik dan pembunuh kuman. Sering mengkonsumsi makanan mengandung boraks akan menyebabkan gangguan otak, hati, lemak, dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria atau tidak terbentuk urin, koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, bahkan kematian. Kemudian ada pengawet alami. Yang pertama yaitu lengkuas. Lengkuas dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan merusak pada pangan khususnya terhadap Bacillus cereus. Yang kedua itu kunyit. Senyawa antibakteri yang terdiri dari kurkumin, desmetoksikkumin, dan bis-desmetoksikkurkumin. Yang ketiga yaitu picung. Pencampuran cacahan biji picung dan garam dapat mengawetkan ikan segar. Yang keempat itu bawang putih, senyawa alisin yang menghambat proses degradasi protein dalam metabolisme mikroba. Tujuan penggunaan pengawet yaitu yang pertama, menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk, yang kedua, memperpanjang umur simpan pangan, yang ketiga, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, rasa, dan bau, yang keempat, tidak untuk menyembunyikan kerusakan pangan. Selanjutnya yaitu syarat bahan pengawet. Yang pertama yaitu tidak menurunkan kualitas, yang kedua aman dalam jumlah yang diperlukan, yang ketiga tidak menghambat enzim-enzim pencernaan, yang keempat tidak mengalami dekomposisi, yang kelima mudah ditentukan dengan analisa kimia, yang terakhir yaitu menunjukkan sifat-sifat antimikroba. Efek penggunaan bahan pengawet. Apabila pemakaian jenis pengawet dan dosisnya tidak diatur, maka menimbulkan kerugian bagi si pemakai. Misalnya, keracunan atau terakumulasi pengawet dalam organ tubuh dan bersifat karsinogenik. Pemakaian dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti memberikan dampak negatif pada penderita asma karena bahan pengawet seperti asam benzoat dapat mempengaruhi mekanisme pernapasan atau paru-paru sehingga kerja paru-paru tidak normal. Kemudian analisis bahan pengawet. Ada dua cara yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu secara kualitatif, menggunakan FeCl3 0,5% dengan melihat endapan yang berwarna kecoklatan. Yang kedua yaitu secara kuantitatif menggunakan metode ekstraksi titrasi. Uji kualitatif. Yang pertama, diambil larutan asam benzoat hasil ekstraksi sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan larutan NH2 di atas penanas air. Selanjutnya, residu yang diperoleh dilarutkan dengan air panas dan disaring. Yang terakhir yaitu ditambahkan 3-4 tetes FeCl3 0,5%, diamati warna endapan yang terbentuk.
Kemudian uji kuantitatif. Yang pertama yaitu 10 mili ekstrak sampel dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian tambahkan HCl tetes, kemudian cek pH. Selanjutnya diekstraksi menggunakan kloroform dengan variasi volume 7 mili, 5 mili, dan 4 mili. Kemudian ditampung dalam cawan penguap, kemudian diuapkan hingga kering. Selanjutnya, residu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer lalu dilarutkan dengan alkohol 96% sebanyak 5 mili. Kemudian ditambahkan indikator PP sebanyak 1 tetes. Kemudian ditambahkan juga aquades sebanyak 1/4 dari jumlah alkohol yang ditambahkan. Selanjutnya dititrasi menggunakan NaOH 0,05 N hingga timbul warna pink. Lalu dihitung kadar dari sampel tersebut. Sekian presentasi mengenai analisis bahan pengawet dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.